warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik sekali. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Sehat semua ya anak-anak ya. Oke. Kalau sudah, tolong Wanda disiapkan untuk berdoa dulu ya. Iya, Bu. Anjas. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Berdoa Amin. selesai. Oke, kalau sudah kalian lihat di GT kalian ya anak-anak ya. Di Google Classroom itu ada absen. Jadi kalian absen sesuai dengan nama kalian di form absensi kelas kalian 11 RPA 3. Seperti biasa ya anak-anak ya. Paham kan? Paham. Iya, Bu. Oke, saya tunggu mengisi absensi kelas sebentar. Silakan diisi ya absennya. Iya, Bu. Sudah diisi? Sudah. Kalau minggu kemarin kita bahas tentang insert, update, delete, sama select ya anak-anak ya. Insert digunakan untuk Memasukkan data. Kemudian update digunakan untuk Memperbarui. betul sekali, memperbarui data. Siapa itu tadi, Haikal ya? Kemudian yang ketiga, delete digunakan untuk menghapus. oke, betul, menghapus sebuah data, Rigo. Kemudian select digunakan untuk Menampilkan. menampilkan data. Baik. Anak-anak pintar semua, udah inget semua. Pinter, Nah, ya, kelas 11 RPA 3. Kemudian di materi selanjutnya, materi ini saya akan membahas tentang alter table. Jadi alter table sama drop table. Alter digunakan untuk merubah struktur tabel, drop tabel digunakan untuk menghapus suatu tabel. Dengan harapan kalian bisa mendapatkan atau menjelaskan tentang perintah untuk memanipulasi data. Kemudian menerapkan perintah memanipulasi data, menganalisis dan mengkreasi perintah untuk memanipulasi data. Kita masuk ke materinya. Jadi saya akan menyampaikan materi tentang bahasa SQL untuk memanipulasi struktur tabel. Ini. Udah muncul ya? Ayo semuanya tolong diperhatikan. Jadi saya akan menjelaskan tentang basis data sebagai bahasa SQL yang digunakan untuk memanipulasi struktur tabel. Jadi materi akan saya sampaikan menggunakan video pembelajaran. Silahkan disimak, tolong diperhatikan dalam video ini. Kalau nggak bisa nanti bisa ditanyakan setelah video diputar. Saya mulai sekarang ya anak-anak ya. Anak-anak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas apa enggak, Rek? Mulai pelajaran dasar. Jelas banget. Dengan mempelajari, silakan diperhatikan bahasa SQL untuk memanipulasi
struktur dalam tabel. Kita pelajari dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang dibahas. Yang pertama, kompetensi dasar yang dibahas hari ini tentang menerapkan bahasa SQL dasar untuk memanipulasi tabel dalam basis data. Indikatornya berupa menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis perintah SQL untuk Yang lainnya diunmut, memanipulasi Rek. tabel dalam basis data. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya, saya akan menjelaskan tentang membuat kode SQL dasar untuk memanipulasi tabel dalam basis data. IPK-nya tentang mengkreasi pembuatan SQL. Ayo, yang untuk lainnya diperhatikan. memanipulasi tabel dalam basis Sini, Dus. data. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah kalian dapat menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis perintah SQL untuk memanipulasi tabel dalam basis data secara benar, mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Serta kalian dapat mengkreasi pembuatan kode SQL untuk memanipulasi tabel dalam basis data secara kreatif dan sistematis. Nah, ini materi yang akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas tentang bahasa SQL untuk memanipulasi tabel. Materinya yang pertama adalah perintah alter yang terdiri dari add, change, rename, dan drop. Kemudian ada perintah drop yang digunakan untuk menghapus suatu tabel. Yang pertama kita bahas hari ini adalah alter table. Apa sih itu alter table? Jadi, alter table itu digunakan untuk mengubah struktur tabel yang telah kita buat. Dengan adanya alter table, kesalahan pada kekurangan pembuatan tabel tidak perlu dirisaukan lagi karena perintah ini dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi setiap kolom yang ada. Seperti minggu kemarin, kita kan sudah membuat tabel. Nah, kalau seandainya kita sudah membuat tabel, kemudian ada kolom yang salah namanya, kita tinggal menggunakan perintah alter table aja. Kalau minggu kemarin, sebelum kita mengenal tentang alter table, kita akan membahas atau menghapus dulu tabel yang kolomnya salah, kemudian kita bikin tabel lagi. Jadi menurut saya akan lebih susah. Jadi waktunya nanti kalian akan habis digunakan untuk menghapus tabel dan membuat tabel lagi. Dengan adanya alter table, kita jadi lebih mudah ketika ada perubahan atau kesalahan pada struktur sebuah tabel. Di sini saya akan memberi contoh. Ada sebuah tabel siswa. Ada kolomnya. Kolom yang pertama adalah kolom miss, kolom kedua nama, kolom ketiga kelas, kolom keempat nilai underscore UTS. Ketika saya sudah membuat tabel siswa seperti ini, saya ingin menambahkan nilai UAS setelah kolom nilai UTS. Seperti itu misal. Kalau minggu kemarin kita kan akan menghapus tabelnya dulu, kemudian kita bikin tabel siswa lagi. Nah, kalau sekarang tidak perlu seperti itu. Jadi, waktu kalian tidak akan habis untuk menghapus dan membuat tabel lagi. Kita tinggal menggunakan perintah alter yang digunakan untuk menambahkan kolom setelah kolom nilai UTS. Di sini saya memberikan contoh tabel siswa. Bagaimana penerapannya ketika dijalankan menggunakan SQL Feeder? Kita praktekkan langsung ya. Seperti biasa, kita membuka alamat di websitenya SQL Feeder dengan perintah alamat www.sqlfeeder.com. Kemudian kita bikin tabel siswa. Tabel siswanya tadi, nah namanya siswa, berarti create tabel siswa.
seperti ini, kurung buka. Kolom pertama tadi Miss datanya berupa apa? Miss tadi datanya berupa angka, berarti tipe data yang digunakan adalah tipe data integer. Miss integer dalam kurung 6, not null primary key. Sudah paham ya tentang not null primary key? Minggu kemarin tentang pembuatan tabel sudah kita bahas. Jadi not null itu artinya tidak boleh kosong. Primary key berarti kolom yang ada pada tabel siswa Miss-nya sebagai primary key. Kolom kedua namanya adalah kolom nama. Berarti tipe datanya varchar, kemudian saya bagi 10. Kolom ketiga namanya adalah kolom kelas. Jadi seperti ini. Datanya berupa huruf atau karakter. Saya menggunakan tipe datanya varchar. Kemudian kolom keempat namanya adalah nilai UTS. Karena nilai UTS berupa angka, berarti tipe data yang saya gunakan adalah integer. Seperti ini anak-anak. Jangan lupa diberi kurung tutup dan titik koma. Kita build skemanya. Nah, skema ready artinya pembuatan tabel kita yang kita gunakan sudah berhasil. Untuk melihat struktur tabelnya seperti apa? Seperti ini. Kita klik browsernya, kemudian kita pilih nama tabelnya. Di sini akan terlihat tipe data yang digunakan, kemudian nama kolom. Nama kolom kelas, tipe datanya varchar, jumlah karakter maksimalnya 5, seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah, kita akan membahas tentang perintah alter table yang pertama, yang namanya add. Add itu digunakan untuk menambah kolom baru dalam suatu tabel. Perintah add itu menggunakan dua kalimat atau dua kata. Ada kata first sama kata after. First itu penambahan kolom yang diletakkan pada urutan pertama pada suatu tabel. Kemudian after itu penambahan kolom yang ditentukan setelah kolom yang ditunjuk pada suatu tabel. Nah, misal di sini penggunaan first pada add. Jadi alter table siswa add nomor urut integer dalam kurung 3. Bagaimana ini maksudnya? Kita praktekkan saja, kita terapkan di SQL Figure. Tadi perintahnya alter table siswa add nomor urut integer 3 seperti ini ya. Kita build skema, kemudian kita lihat struktur tabelnya. Nah, di sini sudah ada penambahan nomor urut setelah sebelum kolom Miss. Jadi adanya di kolom pertama yang ada pada sebuah tabel siswa. Jadi sebelum kolom Miss ada tabel atau ada kolom nomor urut. Nomor urutnya karena tadi first berarti tempatnya ada di awal. Ini adalah penerapan penggunaan add yang first. Kemudian add itu tadi ada yang namanya after juga ya anak-anak ya. Ini misal penggunaan after pada add alter table siswa add nilai UAS integer dalam kurung 3 after nilai UTS. Kita praktekkan langsung, jadi seperti ini. Di bawahnya alter table siswa add nilai UAS. Berapa tipe datanya tadi angka, kemudian jumlah karakter maksimalnya tadi ada 3 after nilai UTS.
seperti ini. Kita build. Nah, skema ready artinya perintah yang kita gunakan untuk menggunakan alter tabel sudah berhasil, jadi tidak ada error. Kita lihat hasil penerapan dari alter table siswa add nilai UAS integer after nilai UTS. Kita lihat. Nah, di sini akan terlihat setelah kolom nilai UTS itu ada kolom baru yang namanya nilai UAS. Seperti itu. Kemudian, maksudnya apa sih ini? Jadi maksudnya seperti ini. Alter table siswa, perubahan struktur yang ada pada tabel siswa, di mana akan ditambahkan nilai UAS yang tipe datanya integer, kemudian jumlah karakter maksimalnya adalah 3 setelah kolom nilai UTS. Makanya tadi setelah menjalankan program ini, ada kolom nilai UAS setelah kolom UTS. Oke, selanjutnya penggunaan perintah rename. Rename itu digunakan untuk mengubah nama tabel. Kalau seandainya kemarin kita salah membuat tabel, kita tinggal melaksanakan perintah rename saja. Dengan perintah alter table nama lama, rename to nama baru. Jadi ini adalah nama tabel yang lama kemudian di rename ke tabel yang baru. Kita coba diterapkan menggunakan SQL Feeder di bawahnya. Alter table yang kita ganti adalah dari tabel siswa menjadi tabel sekolah. Berarti alter table siswa rename to sekolah. Kita jalankan, kita build. Skema ready artinya tidak ada kesalahan pada perintah kita. Kemudian kita pilih browser, kita pilih sekolah. Nah, ini nama tabelnya sebelumnya kan kita menggunakan nama tabel siswa. Karena sudah di rename berarti nama tabel siswa akan berganti menjadi nama tabel sekolah. Next, alter table selanjutnya adalah menghapus kolom atau menghilangkan kolom pada sebuah tabel. Perintah yang digunakan adalah alter table, nama tabelnya, kemudian drop nama kolomnya. Untuk menghapus kolom nilai UTS, jadi kan tadi ada beberapa kolom. Kita coba menghapus kolom nilai UTS. Bagaimana penerapannya menggunakan SQL Feeder? Kita jalankan di bawahnya sini. Alter table siswa drop apa tadi nilai UTS ini? Nilai UTS ini kita build skema. Oh maaf, jadi kenapa ini ada kesalahan? Karena di sini di atasnya sudah terganti nama tabelnya, tadi diganti dengan nama tabel sekolah. Jadi bagaimana cara menerapkan yang benar? Di sini ada keterangannya tabel DB9 siswa doesn't exist. Artinya tabel siswa tidak ada karena sudah diganti dengan tabel sekolah. Berarti penerapannya di sini adalah alter tabel sekolah drop nilai UTS. Kita build skema, kemudian kita lihat di browsernya apakah nilai UTS akan kosong. Nah, sudah terlihat di sini kolom nilai UTS sudah terhapus karena kita sudah menggunakan perintah alter drop untuk menghapus sebuah kolom yang ada pada sebuah tabel. Selanjutnya adalah ini, mengubah change. Change itu digunakan untuk mengubah nama kolom, mengganti tipe data, dan mengganti jumlah karakter maksimalnya. Begini,
Jadi sintaks yang digunakan alter table, nama tabel, C, kolom lama, nama kolom lama yang akan diubah apa, kemudian kolom baru yang akan diubah apa, tipe datanya apa, dan jumlah karakter panjangnya ada berapa. Di sini ada contoh alter table siswa, Chinese, nomor induk varchar dalam kurung 5. Kita coba terapkan menggunakan SQL Fidel ya anak-anak. Di bawahnya alter table, nama tabelnya sekolah karena kita tadi sudah mengganti dengan nama sekolah. Oke, yang itu digunakan untuk mengubah nama kolom. Oke, nis diganti dengan nomor induk dengan tipe data varchar dalam kurung 5. Seperti ini. Kita build skema. Berarti skemanya sudah ready. Jadi kita tinggal melihat struktur tabelnya, apakah pada kolom nis akan terganti dengan nomor induk. Kita lihat. Nah, ini nomor induk sudah terganti. Yang sebelumnya tipe datanya menggunakan integer juga. Di change itu kita mengubah tipe datanya menjadi tipe data varchar. Jadi nomor induknya sekarang menggunakan tipe data varchar. Yang sebelumnya nis itu tipe data yang digunakan adalah integer. Jadi selain untuk mengubah nama kolom, tipe penggunaan change itu juga bisa digunakan untuk mengubah tipe data dan jumlah karakter maksimal. Dari change, kita akan mempelajari tentang materi yang kedua. Materi yang kedua adalah penggunaan drop tabel. Drop tabel itu digunakan untuk menghapus tabel yang sudah kita buat. Jadi sintaksnya adalah perintahnya drop tabel kemudian nama tabelnya. Tadi kita kan sudah menghapus tabel siswa. Cara menghapusnya dengan perintah drop tabel siswa seperti ini ya. Karena tadi kita udah mengganti nama tabelnya menjadi nama tabel sekolah, berarti perintah yang digunakan adalah drop tabel sekolah. Bagaimana penerapannya ke dalam SQL Fidel? Kita coba langsung menggunakan SQL Fidel. Kita tulis scriptnya di bawahnya, kemudian kita tuliskan drop tabel sekolah seperti ini. Kita build skema. Skema ready artinya perintah yang kita gunakan sudah benar. Kemudian kita pilih browser. Nah, di sini nggak akan ada nama tabelnya. Kenapa tidak ada? Karena sudah kita hapus menggunakan perintah drop. Jadi, perintah drop tadi digunakan untuk menghapus suatu tabel. Gampang ya cara menggunakan alter tabel dan cara menggunakan drop tabel. Terima kasih sudah mengikuti materi hari ini. Pesan dari saya, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Jadi sampai kapanpun anak-anak, kalian harus selalu mencari ilmu, menyampaikan ilmu, mengulang-ulang ilmu, dan menuntut ilmu yang kita dapatkan dalam kegiatan belajar mengajar dan kegiatan pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak. Ya. Ya, oke. Kita kan sudah menjelaskan materi. Nah, saya ingin bertanya sama kalian.
perhatikan tabel di bawah ini. List ini tipe data yang digunakan apa anak-anak? Varchar. Oh, integer. Integer, oke. Kemudian nama itu Varchar. Varchar. varchar, alamat varchar, telepon telepon varchar. Kenapa kok varchar? Karena diawali dengan 0. Kalau integer itu kan tipe data berupa angka. Angka kan bilangannya bulat. Kalau 0 kan bukan bilangan bulat. Jadi ini tipe data yang digunakan adalah varchar. Analisislah perintah alter untuk mengganti nama salah satu kolom. Pakai perintah apa anak-anak? Alter table change. Oke, alter table change. Kemudian menambah kolom baru. Apa? Menambah kolom baru Alter pakai table add. alter table add. Bagus. Kemudian mengubah tipe data satu kolom tertentu. Mengubah tipe datanya menggunakan perintah apa? Alter table yang bagian change. Yang itu digunakan untuk mengubah tipe data dan kolom. Kemudian untuk menghapus salah satu kolom menggunakan Alter table drop. alter table drop. Baik. Analisislah perintah drop untuk menghapus tabel. Gimana cara menghapusnya kalau tabelnya namanya tabel siswa? Drop tabel siswa. Oke, drop tabel siswa, bagus. Nah, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok pada grup WhatsApp ya. Tadi pagi saya sudah membagi kelompoknya, kelompok kalian. Jadi silahkan aktif di kelompoknya untuk membahas LKPD yang akan saya sampaikan. Sudah ya? Nah, kalau sudah, kalian lihat di grup WhatsApp kalian, tadi kan saya sudah membahas nih, kelompoknya namanya kelompok 1 Basdat, kelompok 2 Basdat, kelompok 4, dan seterusnya sampai terbagi menjadi 6 kelompok. Terus kemudian saya memberikan LKPD, LKPD-nya bisa dilihat di Google Form-nya masing-masing ya anak-anak ya. Oke. Nah, LKPD-nya seperti ini. Jadi di LKPD ada beberapa soal. Di soal tersebut kita akan mempelajari tentang cara atau berkreasi menggunakan perintah alter table. Jadi ada drop, ada drop, ada add, ada change, ada apa lagi ya? Rename. Oh ya, rename, betul. Nah, ini soalnya. Nanti kita akan mengerjakan tentang ini. Kemudian saya beri waktu selama 15 menit untuk mengerjakan LKPD ini secara berkelompok. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Kemudian kalian bisa mengerjakan LKPD ini mencari dari referensi lain. Jadi tidak harus terfokus dari sumber saya, Handout atau LKPD. Jadi bisa nyari di internet, kalian browsing. Silahkan saya beri waktu untuk mengerjakan LKPD, mengkreasi pembuatan alter dan drop pada sqlfeeder.com. Ada yang ditanyakan? Silahkan kalian berkreasi sesuai dengan kelompoknya ya anak-anak ya. Ini kelompok 1. Ayo semangat anak-anak. Ada. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 siapa aja ya tadi? Ayo Re. Kelompok 4. Kelompok 3. Nah ini kelompok 3 udah siap nih. Raimundus, oke Raimundus. Kemudian kelompok 4. Ayo anak-anak kelompok 4 didiskusikan ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Ayo Rek. Ya Bu, Dewe Bu. Gorigo, ayo gorigo. Kelompok Ya. 1, kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 4 kok sepi banget ya? Kelompok 5. Kelompok 5. Oh, sudah ada diskusi. Oke. Kelompok 6. Kelompok 6 belum ada diskusi nih. Kelompok 1 udah ada diskusi, Bu. Wah, ya kelompok 1 udah ada diskusi. Oke anak-anak, apa ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, kalian kumpulkan hasil pekerjaan LKPD kalian pada Google Form yang sudah saya siapkan pada Google Classroom. Di sini. Jadi di Google Classroom-nya saya sudah menyiapkan Google Form. Google Form-nya ini nanti berisi jawaban LKPD pada basis data materi yang kita bahas tadi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa kelompok untuk mengumpulkan file jawaban dari pekerjaan soal LKPD. Silakan, bagi yang sudah selesai bisa dikumpulkan di Google Form tersebut ya, Rek. Kelompok 2 belum selesai ya. Kelompok 3 belum. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 4. Kelompok 4. Selesai semua. Tapi belum dikumpulkan. Belum Satu sudah, Bu, dikumpulkan satu. Kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 sudah ada jawabannya. Siapa yang bisa mewakili mempresentasikan hasil dari pekerjaan LKPD dari kelompok 1? Perwakilan. Siapa anak-anak? Apa Rigo. Rigo. Loh. Ayo Go, dipresentasikan Go hasilnya Go. Ini langsung Diana, Bu. Bagikan layar ini, Bu. Ya, dipresentasikan seperti itu. Bisa Rigo? Bentar. Ayo Go. Ayo Go, Bentar, Rek. tunjukkan bakatmu Go. Semangat Ayah. Rigo. Layarnya pindah, Rek. Sudah. Wis. Nah, sudah tampil Rek. Wis, Rek. Sudah. Udah aku lo dorong Bu. Oh udah Bu, udah. Sudah. Ini menggunakan HP anak-anak. Jadi ketika kalian menggunakan HP, kalian juga bisa presentasi. Terus gimana nih, Bu? Jelasin. Yang nomor satu soalnya Jika jawabannya Anda mana? disuruh. Nomor 1 jawabannya yang ini, Bu. Yang alter table sepatu jenis itu kan karena kepotong. Jadi saya tulis di sini sudah. Alter Kemarin table hasilnya. sepatu jenis sepatu, terus tipe datanya, terus jumlah, terus kita taruh di sesudah kolom. Oh iya, bagus. Itu yang nomor 1. Hasilnya gimana Rigo hasilnya? Bentar, Bu. Hasilnya mana, Bu? Seperti ini, Bu. Oh, Itu nol ya. kan karena belum diisi datanya, Bu. Ya, betul. Jadi 00 itu karena isinya masih kosong, kan belum diinsert. Oke, bagus Rigo. Yang lain? Kelompok nomor yang lain? Nomor 2 kan Ya. disuruh untuk merubah kolom stok, nama kolom stok itu menjadi stok sepatu. Ya. Di sini skripnya kan saya tandai merah, alter table sepatu change stock. Ya, bagus. Jadi itu digunakan untuk merubah apa, Bu? Merubah nama kolom. Merubah nama kolom dari stok menjadi stok underscore sepatu, gitu ya. Ya, Ya. itu hasilnya. Bagus.
Lanjut nomor selanjutnya. Untuk nomor 3 kan. Nomor 3. Untuk itu menghapus ya. Apakah perintah dapat digunakan untuk menghapus kolom tersebut? Ya. Nomor 3. Ini Bu. Alter table sepatu drop jenis sepatu. Suruh menghapus kolom jenis sepatu. Oh iya. Perintahnya jadi nanti hasilnya mana hasilnya? Di bawahnya bukan jenis sepatunya hilang. Oh kolom- iya. kolomnya. Bagus. Jadi tadi kan sebelumnya ada kolom jenis underscore sepatu. Karena di drop jadinya kolomnya jadi Jenis hilang. sepatunya hilang. Ya, betul. Next. Terus yang nomor 4, admin menginginkan tabel sepatu dirubah nama tabelnya menjadi data sepatu. Ya. Alter table sepatu rename Bu. Iya. Jadi rename digunakan untuk apa? Merubah nama tabelnya. Yang Ceng tadi kan merubah nama kolomnya, kalau rename mengubah nama tabelnya. Baik, lanjut. Soal selanjutnya udah bagus. Disuruh untuk menghapus tabel data sepatu. Langsung aja drop tabel data sepatu. Hasilnya nggak ada ya? Hilang, Bu. Karena Hilang, kan sudah karena- dihapus. Tabelnya sudah dihapus. Oke. Anak-anak yang Berarti tahu lain? ya? Ya, anak-anak yang lain ada yang belum paham? Udah paham semua ya? Ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan apa enggak? Ayo dari itu. Enggak ya, sudah paham semua karena mudah-mudah. Kalian juga sudah pintar-pintar semua. Sudah. Ngeri boy. Oke, kalau sudah kalian buka di Google Classroom lagi. Di situ ada soal evaluasi KD 3.8. Saya beri waktu selama 10 menit untuk mengerjakan soal ini ya anak-anak ya. Ini mengerjakannya secara individu loh ya. Silahkan dikerjakan, saya beri waktu selama 10 menit. Ada yang ditanyakan apa enggak? Tidak Bu. Tidak. Oke, bagus. Silahkan. Oke, ada yang udah selesai? Udah selesai apa belum anak-anak? Dorong Bu. Bentar Bu. Ya, saya tunggu. Ayo dikerjakan dulu. Sudah? Masih nomor 1 Bu. Sudah, jadi sudah nih. Ayo. Ini cara arek Ibu. Kakak. Sudah Bu, sudah. Sudah ya? Nah, kalau sudah, karena waktunya sudah mau habis anak-anak. Selama pelaksanaan praktek ini, selama kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, setelah saya lihat banyak sekali kesulitan selama mengerjakan proyek. Jadi kesulitannya terutama saat kalian menulis skripnya, banyak yang salah, kemudian kurang teliti. Kalau menggunakan SQL Feeder kan harus menggunakan paketan, ada yang paketannya habis, bukan? Nah itu dimohon lebih ditingkatkan lagi dari masalah tersebut. Jadi kalau bisa masalah ini jangan ada lagi. Jadi seperti
ada kesalahan kurang titik koma atau kurang koma, kurung buka kurung tutup, itu harus dihilangkan karena kita sudah kali-kali mencoba praktek seperti ini. Kemudian kesimpulan yang kita ambil dari mata pelajaran atau pembahasan hari ini, yang pertama adalah kita bisa mempelajari tentang mata pelajaran alter table. Alter table ada apa saja anak-anak? Change, rename, drop. Oke. Change, rename, drop, dan apa lagi? Add. Oke. Kemudian change digunakan untuk apa? Ayo, Rek. Ayo, Rek. Change digunakan untuk apa anak-anak? Change digunakan untuk apa? Waduh, nggak nongol. Mengubah nama kolom. Ayo, nama Kolom. merubah nama kolom. Rename digunakan untuk apa anak-anak? Merubah nama tabel, Bu. Merubah nama tabel. Drop digunakan untuk merubah apa anak-anak? Untuk perintah alter. Menghapus. Menghapus apa, Regina? Kolom. Oke, menghapus kolom. Kemudian ada satu lagi adalah add. Add digunakan untuk menambahkan. Nah, ada lagi satu drop table. Drop table digunakan untuk apa? Menghapus tabel. Menghapus tabel. Wah, pinter-pinter semua anak-anak kelas 11 Oh, jelas. Oke, untuk mempersiapkan materi selanjutnya, kalian pelajari tentang perintah fungsi agregasi ya. Fungsi agregasi kita siapkan, kita pelajari untuk persiapan materi selanjutnya. Kalau sudah selesai, silahkan setelah pembelajaran ini kalian mengerjakan penilaian diri yang ada pada Google Classroom. Jadi Evaluasi. di Google Classroom nih ada penilaian diri. Ini dikerjakan setelah pembelajaran selesai, pembelajaran berakhir. Wanda, ayo Wanda, tolong berdoa. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih anak-anak. Amin. Jangan lupa kalau kemana-mana harus menggunakan apa? Masker. Masker. Jangan lupa pakai masker, selalu pakai hand sanitizer kemana-mana, cuci tangan, jaga kesehatan ya. Amin. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.